Pernah nggak sih kamu ngerasa gelisah banget cuma gara-gara ngeluarin uang sedikit buat orang lain? Ternyata, rasa pelit itu bukan cuma soal dompet, tapi soal kesehatan mental kita juga loh. Halo semuanya, balik lagi di Lentera Riwayat. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang mendalam banget dari kacamata sang legenda, Ibnu Sina. Ibnu Sina atau Avicenna ternyata udah lama banget ngingetin kita soal bahaya kikir atau pelit. Dia bilang kalau sifat ini bisa ngerusak jiwa dan pikiran kita pelan-pelan. Yuk kita bedah 5 dampak psikologis orang yang kikir, biar kita nggak terjebak di sana. Bayangin deh, ada orang yang punya segalanya, tapi hidupnya nggak pernah tenang. Kenapa bisa gitu? Karena pikiran mereka cuma fokus sama satu hal, kehilangan. Dampak pertama, menurut Ibnu Sina, adalah rasa cemas yang gak ada habisnya. Orang yang pelit itu sebenarnya lagi terpenjara sama hartanya sendiri. Tiap detik mereka takut hartanya berkurang atau dicuri orang. Coba kalian perhatiin, orang yang dermawan biasanya lebih santai dan rileks mukanya. Beda sama yang kikir, otot wajahnya sering tegang karena mikirin angka terus. Nah, Ibnu Sina bilang kecemasan ini bisa jadi racun buat jantung dan otak kita. Dampak kedua adalah isolasi sosial atau rasa kesepian yang mendalam. Gini nih, siapa sih yang betah temenan sama orang yang selalu hitung-hitungan? Akhirnya, orang-orang di sekitar bakal mulai ngejauh satu persatu. Kamu mungkin punya banyak uang, tapi kalau nggak punya teman buat berbagi, buat apa? Kesepian ini lama-lama bikin seseorang jadi sinis dan nggak percaya sama orang lain. Mereka bakal ngerasa semua orang cuma mau manfaatin harta mereka aja. Dampak ketiga adalah hilangnya fokus dan kreativitas dalam hidup. Pikiran orang kikir itu udah penuh sesak sama urusan gimana caranya numpuk harta. Gak ada lagi ruang buat mikirin hal-hal besar atau ide-ide baru yang lebih bermanfaat. Otak jadi tumpul karena cuma dipakai buat fungsi matematika dasar, tambah dan simpan. Padahal, Ibnu Sina percaya kalau akal manusia itu harusnya dipakai buat nyari kebenaran. Dampak keempat adalah gangguan fisik yang berawal dari stres pikiran. Ibnu Sina itu dokter hebat. Dia tahu banget hubungan antara mental dan fisik. Orang yang kikir sering ngalamin susah tidur atau insomnia yang parah banget. Mereka takut pas tidur. Ada hal buruk yang terjadi sama kekayaan mereka. Akibatnya, tubuh nggak pernah benar-benar istirahat dan gampang kena penyakit. Terakhir, dampak kelima adalah kehilangan makna hidup yang sebenarnya. Mereka jadi lupa kalau harta itu cuma alat, bukan tujuan akhir dari perjalanan kita. Hidup cuma jadi perlombaan angka-angka di atas kertas atau layar HP. Pas tua nanti yang ada cuma penyesalan karena nggak pernah benar-benar menikmati hidup. Ibnu Sina ngajarin kita kalau kebahagiaan itu ada pada tindakan memberi. Dengan memberi, kita sebenarnya lagi nyembuhin jiwa kita sendiri dari sifat kikir tadi. Jadi, jangan sampai kita jadi budak dari apa yang kita miliki sekarang ya. Coba deh mulai besok. Kasih sesuatu yang kecil buat orang lain tanpa pamrih. Rasain gimana lega dan ringannya hati kamu setelah ngelakuin itu. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang kita simpan yang bakal diingat. Tapi seberapa banyak dampak positif yang udah kita kasih ke dunia ini. Makasih ya udah nemenin diskusi kali ini. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat kikir. Jangan lupa klik subscribe dan share video ini ke teman kamu yang butuh pengingat. Sampai jumpa di video Lentera Riwayat berikutnya. Tetap jadi orang baik ya.